Ya, baik. Mohon izin teman-teman karena mungkin Bu Meina ada kendala koneksinya, mungkin izin untuk melalui akun saya ya. Baik, silahkan Ibu Meina Sari. Oke, suara saya terdengar Ibu-ibu? Oke, Terdengar, bismillah. Bu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebentar. Sambil, oke. Alhamdulillah hari ini saya dikasih kepercayaan untuk menjadi narasumber di mini webinar di kuliah umum hari ini ya, di seri 6. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Yakut Khotib selaku Ketua Yayasan Indonesia Maju dan kepada Bapak Profesor Dr. Hafizur Rahman MPH SH selaku pembina Yayasan Indonesia Maju. Nah, dan saya juga untuk yang kami hormati juga Ibu Astrid Novita selaku Rektor UIMA dan Bapak Nersul Saldi SST Biomed selaku Wakil Rektor 1 Universitas Indonesia Maju, dan yang kami hormati juga kepada Dr. Rindu SKMMKes selaku Wakil Rektor 2 Universitas Indonesia Maju, dan yang kami hormati untuk Ibu Dekan kami yang tadi sudah open speech ya, Ibu Dekan, yaitu Ibu Hidayani AMKep SKM MKM selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju. Dan yang kami hormati untuk Ibu Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Bidan yaitu Ibu Fani Hanifa SST MKep, dan untuk Ibu Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan ya, Fakultas Vokasi UIMA, yaitu Ibu Retno Sugesti SSTMKes, dan tentunya yang saya hormati juga ya nanti narasumber kedua ya, yaitu Ibu Dr. Sri Wahyuni SPA. Dan tentunya di sini ya teman-teman rekan-rekan atau mahasiswa, ibu-ibu bidan yang sedang menjalani kuliah kebidanan ya, seperti itu ya, kuliah profesi di sini. Oke, terlalu banyak ya dari saya seperti itu untuk sampai. Saya lanjutkan untuk presentasi dulu. Di sini saya akan membahas tentang terlihat ya ibu-ibu ya, meningkatkan cakupan imunisasi. Nah, sebelumnya ibu-ibu pasti sudah ini ya, mengenal ya tentang semua apa itu imunisasi dan segala macamnya ya ibu-ibu ya. Apalagi di sini kan bidan-bidan senior semua ya, rata-rata yang apa sih sudah bekerja di klinik atau mungkin yang mempunyai klinik ya, yang sudah apa sih namanya ya, sudah hafalah ilmu-ilmunya. Di sini kita membahas dulu slide selanjutnya. Di sini kita mau mengenal apa itu imunisasi. Untuk imunisasi nanti, untuk penjabaran lengkapnya sih nanti akan dibahas oleh narasumber kedua kita, Dr. Sri. Tapi ini saya membahas tentang cakupan cara meningkatkan. Tapi kita apa namanya harus mengetahui dulu ya apa itu imunisasi. Nah, di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita sebut KBBI, nah imunisasi adalah pengimunan atau pengebalan terhadap suatu penyakit atau terhadap penyakit ya. Dan sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau Depkes, imunisasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam pemberian vaksin pada tubuh seseorang
sehingga bisa menimbulkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Nah, ya macam-macam ya imunisasinya juga ya. Nah, kenapa sih imunisasi dilakukan imunisasi? Karena imunisasi ini bisa membuat upaya pencegahan penyakit yang paling cost efektif. Selain mudah, murah, dan efektif ya, Bunda-bunda. Ya. Oh, punten Bu Martina izin. Bu Martina, oke siap. Terima kasih sudah. Nah, lanjut imunisasi dasar lengkap ini sangat amat penting ya, Bunda-bunda ya, diberikan pada anak atau bayi ya, di awal di bayi dan balita agar bisa terbentuk nih kekebalan tubuh ya terhadap suatu penyakit tertentu ini. Nah, next. Nah. Next. Udah, oke. Cakupan imunisasi adalah perbandingan antara jumlah anak usia 1 sampai 2 tahun yang telah mendapatkan imunisasi lengkap dengan jumlah anak diantaranya ya usia 1 sampai 2 tahun. Dan biasanya bisa dinyatakan dalam persenan ya, seperti itu ya untuk cakupannya ya, pengertian cakupan imunisasinya. Nah, di sini pencapaian universal child immunization atau biasa kita sebut UCI ya. UCI pada dasarnya ini merupakan proksi terhadap cakupan atas imunisasi dasar secara lengkap pada bayi 0 sampai 11 bulan. Dan idealnya seorang anak mendapatkan imunisasi dasar sesuai umurnya, sehingga kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi bisa optimal seperti itu ya, Bunda-bunda ya. Nah, siapa? Oke. Nah, sini sebelumnya belum ya, Bunda? Siapa? Yang sebelumnya belum. Kok terusan kayaknya. Nah, sebelum lagi, Bun. Oh, maaf, sebelum lagi. Sebelumnya coba di atas. Oke, di bawahnya lagi. Nah, oke. Nah, imunisasi ini di sini pemberian imunisasi ini disesuaikan dengan usia anak. Nah, untuk imunisasi dasar lengkap, biasanya bayi berusia kurang dari 24 jam diberikan imunisasi hepatitis ya, HB0. Seperti yang Ibu pasti sudah hafal ini ya, Bun ya. Nah, nanti setelah saat usia sebulan, biasanya diberikan BCG dan polio 1. Dan saat usia 2 bulan, biasanya diberikan DPT HB, HIB 1, dan polio 2. Ya. Lalu untuk usia 3 bulan, ya bisa diberikan DPT HB, HIB 2, dan polio 3. Nah, untuk usia 4 bulan, diberikan DPT HB, HIB 3, dan polio 4. Dan sekarang juga ada ya, maksudnya IPV ya, imunisasi IPV atau polio suntik. Nah, saat nanti seorang bayi usia 9 bulan bisa diberikan campak atau MR. Nah, untuk imunisasi lanjutan, bayi di bawah 2 tahun atau baduta biasanya di saat usia 18 bulan ya, baduta ya, seperti itu ya. Diberikan imunisasi DPT, HB, HIB, dan campak atau MR. Kelas 1 SD atau madrasah atau sederajat diberikan DT, campak atau MR. Dan kelas 2 dan 5 SD ya, biasanya ya, madrasah atau sederajat diberikan imunisasi TD. Lanjut Bunda, next. Nah, ini cakupan imunisasi tadi sudah diinformasikan. Next juga, Bun. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya, Bunda-bunda ya.
Data dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI menunjukkan kita dari 2014 dulu, 2014 sampai 2016 terhitung sekitar 1,7 juta nih anak belum mendapatkan imunisasi. Wah, banyak sekali ya Bun ya, 1,7 juta anak belum mendapatkan imunisasi pada tahun 2014 sampai 2016. Nah, atau di sini juga terlihat juga nih ya, belum lengkap status imunisasinya. Jadi ini termasuk cakupan yang sangat besar ya Bun ya, dan kita juga sebagai bidan atau tenaga kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit ini ya harus bisa benar-benar berupaya dengan baik untuk melengkapi cakupan ini. Next Bunda. Nah, di sini menurut WHO sekitar 1,5 juta anak mengalami kematian tiap tahunnya. Aduh, karena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Seharusnya nih penyakit bisa dicegah dengan imunisasi. Tapi 1,5 juta anak mengalami kematian karena tidak mendapatkan imunisasi. Nah, ini PR lumayan ya. Waktu sekitar tahun 2014. Nah, pada tahun 2018 nih, maju sedikit, terdapat kurang lebih, makin banyak nih, kurang lebih 20 juta anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Dan bahkan ada anak juga nih yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali. Ya, Bunda, apalagi mungkin di daerah-daerah pelosok ya Bunda ya, yang masih mungkin belum terjangkau oleh puskesmas atau mungkin oleh bidan-bidan desa seperti itu ya Bun ya. Kan banyak tuh ya daerah-daerah pedesaan atau mungkin daerah-daerah yang masih susah transportasinya ya untuk dijangkau bidan-bidan desa ini. Lumayan tuh ya untuk cara menggerakkannya ya seperti itu ya Bun ya, untuk ibu-ibu ikut berpartisipasi agar anak-anak bayi atau balitanya melakukan imunisasi seperti itu ya Bunda ya. Nah, lanjut, Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap cukup banyak. Nah, situasi ini biasanya telah berdampak pada munculnya kejadian KLB atau kejadian luar biasa. Penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, misalnya tadi ya difteri, campak, polio, dan lain-lain. Karena kan berefek ya Bun ya ke anak ya nanti memang sih imunisasinya usia 0 sampai 2 tahun gitu ya misalnya, tapi nanti diteruskan ya. Tapi nanti berefeknya nanti ke depannya jika tidak dilakukan imunisasi. Next Bunda, izin. Oke, nah di sini capaian imunisasi rutin mengalami penurunan sejak tahun 2020. Nah, PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, yaitu Dr. Maxiren Rondonowu, mendorong terus pemerintahan daerah, khususnya Dinas Kesehatan, untuk mengejar target cakupan imunisasi ya sebanyak 79,1%. Nah, ini juga ada nih didapatkan juga nih berdasarkan, mungkin Bunda bisa di mute dulu. Bu Eri izin. Oke, maaf. Oke, terima kasih. Nah, berdasarkan laporan data imunisasi rutin bulan Oktober 2021, cakupan imunisasi dasar lengkap baru mencapai 58,4% dari target yang tadi ya 79,1% yang ditargetkan oleh pemerintah ya, seperti itu ya. Targetnya dari 79,1% ternyata didapatkan hanya 58,4% ya. Nah, di daerah Banten juga nih ada nih baru mendapatkan target
target imunisasi dasar lengkap yaitu 78,8%. Ini yang paling banyak nih di daerah Banten nih pada tahun 2021, Oktober 2021. Nah, sementara itu ada juga sejumlah daerah-daerah lain yang cakupan imunisasi dasar lengkapnya di atas 60%. Antara lain Sulawesi Selatan, Bengkulu, Sumatera Utara, Bali, Gorontalo, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Jambi. Ya, jadi baru di atas 60%. Next, Bunda. Nah, di sini selama 2 tahun terakhir, sejak tahun 2020 sampai 2021, cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi sangat turun drastis, Bunda-bunda teman-teman sekalian. Nah, pada 2020 target imunisasi ini sebanyak 92%, naik lagi ya targetnya ya yang diinginkan. Sementara cakupan yang dicapai hanya 80%. Nah, ya jadi dari target 92%, cakupan baru 84% ya untuk di Indonesia ini. Pada 2021, imunisasi ditargetkan 93%. Tapi cakupan yang dicapai masih sama, 84% saja. Nah, penurunan cakupan imunisasi yang kemarin ya, kita juga sempat ya diderita oleh gelombang pandemi COVID-19 ya Bunda ya. Dan tidak hanya terdampak ke target imunisasi saja, tapi berdampak ke yang lain ya Bunda. Kebanyakan juga kan kita sebagai tenaga kesehatan mungkin ada juga yang terkena ya Bun ya oleh pandemi COVID-19 ya, nggak hanya dalam hal penyakit saja, ekonomi, target dan segala macamnya. Bahkan mengalami dampak yang besar oleh pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk cakupan imunisasi juga mengalami penurunan seperti itu ya. Sekitar lebih dari 1,7 juta bayi belum mendapatkan imunisasi dasar selama periode 2019 sampai 2021 ya. Karena pandemi COVID ya, seperti itu ya Bunda ya. Nah, penyakit campak berbahaya nih bagi bayi, balita, dan anak sekolah. Bukan sekadar demam, batuk, pilek, sesak, bintik merah, tapi bisa juga mengakibatkan radang otak. Ya. Di sini tahun 2012 yang lanjut yang kemarin, sampai 2017 ada 571 bayi dengan kasus radang otak akibat penyakit campak ya. Akibat mungkin tidak diimunisasi atau mungkin kelewat imunisasinya ya. Seperti itu ya Bun ya. Next Bunda. Oke. Tantangannya apa nih yang ditemukan? Nah, tantangannya akibat tadi ya cakupan imunisasinya banyak tuh ya. Tidak sesuai dengan target. Kita salah satunya masih kurang pemahaman ya dari klien, mungkin dari pasien atau dari keluarga si bayi yang mempunyai bayi balita gitu ya Bun ya. Ya kurang pemahaman, kurang edukasi, mungkin kurang mendapatkan pendidikan kesehatan ya. Pendidikan kesehatan kan bukan hanya formil ya Bun ya, tapi misalnya saat mungkin berkunjung di pusat pelayanan kesehatan atau mungkin sekarang kan internet ada ya Bun ya. Internet, handphone juga sudah ada internet, atau mungkin yang pelosok-pelosok ya agak kurang berita seperti itu ya tentang manfaat apa saja manfaat imunisasi ya, berbagai macam manfaat imunisasi yang didapatkan jika bayi dan balitanya mendapatkan imunisasi. Dan kalau misalnya terdapat kurang pemahaman juga bisa mendapatkan kerugian ekonomi. Nah, akibat kecacatan atau kematian yang timbul apabila anak yang berada di lingkungan sekitar tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap seperti itu ya. Kan banyak ya AKI ya, AKB ya, angka kematian bayi yang mungkin ya perkiraan bertambah seperti itu ya Bun ya, akibat mungkin tidak mendapatkan imunisasi lengkap ini seperti itu benar-benar. Oke, next. Nah,
upaya apa saja sih dalam meningkatkan cakupan imunisasi? Next, Bunda. Oke. Di sini tenaga kesehatan khususnya kita sebagai bidan ya, bidan, perawat, dokter ya, dan segala macamnya seperti itu ya. Kita tuh sangat-sangat memegang peranan teramat penting. Nah, mengingat kita sebagai garda terdepan ya, dengan cara memberikan informasi yang benar dan tepat, khususnya ya, memberikan informasi yang benar dan tepat kepada para orang tua atau wali anak ya, seperti itu ya, yang tergolong dalam imunisasi dasar lengkap. Ya, jadi kita benar-benar harus memberikan informasi, edukasi, manfaat, ya maksudnya edukasi tentang manfaat-manfaat imunisasi, apa saja jika tidak diberikan efek yang bayi atau balita yang tidak diberikan imunisasi tersebut, seperti itu ya. Nah, terus mengajak juga kita dengan cara kita mengajak dan mengingatkan lagi nih ke orang tua, kan sekarang banyak ya Bunda ya. Misalnya setiap hari Rabu nih, sampai ada yang ya di lingkungan saya juga ada nih, sampai ada tuh, ayo, maksudnya diajak gitu bidan-bidannya ke rumah gitu ya, istilahnya ya, ayo datang ke posyandu kita imunisasi seperti itu ya. Jadi aktif gitu. Jadi kan kita sebagai misalnya ya yang bukan bidan, masyarakat juga, oh ayo jadi diingetin, ayo ya bareng-bareng ke posyandu atau ke puskesmas untuk melakukan imunisasi dasar lengkap ya kepada bayi dan balitanya, seperti itu ya. Nah, tadi ya mengajak dan mengingatkan orang tua untuk membawa anak-anaknya, khususnya bayi dan balita mereka, ke puskesmas, ke posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya untuk mendapatkan imunisasi. Karena banyak mungkin orang tuanya ya yang sibuk atau mungkin dititipkan ke tantenya, omnya atau neneknya yang nggak ngeh gitu untuk imunisasi, jadi harus biasanya samperin ke rumah-rumah atau mungkin diinformasikan ya dengan ikan selembaran atau seperti apa ya, pakai leaflet dan segala macamnya. Atau mungkin diinformasikan dari bidan ke kader-kader gitu ya, diajak gitu kader-kadernya ya, dipeluk buat mengajak masyarakatnya untuk melakukan imunisasi ini. Dan di sini para orang tua selayaknya menjadikan imunisasi ini satu dari berbagai hak anak yang harus diberikan kepada anak ya, seperti itu ya. Karena kan ada ya, udahlah nggak usah imunisasi, anak saya masih sehat kok. Padahal kan nggak tahu ya efek kedepannya ya, nanti anaknya seperti gimana. Karena kan kebanyakan kan mungkin ya ada yang mengalami polio dari balita, tapi ada yang tiba-tiba nih nanti menjelang remaja atau menjelang dewasa terkena polio karena tidak mendapatkan imunisasi tersebut, seperti itu ya. Nah, di sini dengan imunisasi, anak-anak bisa atau bayi balita bisa terhindar dari kesakitan, kecacatan, bahkan kematian yang bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah oleh imunisasi, seperti hepatitis, ya, hepatitis B, TBC, polio, difteri, pertusis, ya, terus tetanus, terus penyakit campak, penyakit pneumonia, dan meningitis yang disebabkan hemofilus tipe B, seperti itu. Ya, bunda-bunda ya, aduh, kalau misalnya nggak dilakukan imunisasi, aduh banyak banget ya nanti yang kemungkinan terjadinya terhadap bayi balita yang tidak diimunisasi tersebut ya, penyakitnya seperti ini. Oke, next Bunda. Nah, pemerintah daerah biasanya juga nih, kan kita sudah berusaha, ternyata masih banyak yang kurang. Kan kita butuh ya dukungan dari pemerintah ya, khususnya pemerintah daerah masing-masing ya, untuk mengupayakan peningkatan cakupan imunisasi sebagai bagian dari tanggung jawab melindungi anak-anak di wilayahnya masing-masing.
Nah, di sini anak atau bayi balita yang terkena penyakit bisa dicegah dengan imunisasi dan dapat menyebarkan penyakit ini ke banyak anak lain jika tidak dilakukan imunisasi. Dengan imunisasi kita bisa melindungi anak-anak kita dan anak-anak di seluruh dunia. Seperti itu ya, Bunda-bunda ya. Bisa next, Bunda. Oke. Pekan Imunisasi Daerah. Ini upaya pemerintah ya Bun ya pada tahun 2012 untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Yang pertama, Pekan Imunisasi Daerah di tahun 2012. Di sini Kemenkes melaksanakan peringatan Pekan Imunisasi Dunia yang jatuh pada minggu keempat bulan April tahun 2012. Nah, dengan tema Imunisasi Lengkap Indonesia Sehat. Wah, temanya lumayan ya Bun ya, imunisasi lengkap Indonesia sehat. Semoga Indonesia selalu sehat ya Bun ya dan jaya seperti itu. Nah, tujuan Pekan Imunisasi Daerah ini untuk menunjukkan nilai penting dan manfaat imunisasi untuk kesehatan anak-anak dan masyarakat dunia. Mengatasi kesenjangan cakupan imunisasi melalui peningkatan investasi program. Dan menyampaikan bahwa imunisasi rutin lengkap merupakan dasar untuk kesehatan yang kuat. Nah, di sini Pekan Imunisasi Dunia ini diprakarsai oleh World Health Assembly pada Mei 2012. Sampai saat ini, Pekan Imunisasi Daerah telah dilaksanakan oleh lebih dari 180 negara melalui pelaksanaan berbagai kegiatan seperti itu. Ini yang saat upaya pemerintah saat melakukan peningkatan cakupan ya, yaitu Pekan Imunisasi Daerah di tahun 2012. Oke, next Bunda. Oke, tahun 2015. Nah, sama sih Pekan Imunisasi Daerah juga. Tapi tema globalnya yaitu adalah Close the Immunization Gap atau vaccination for all. Sementara tema nasionalnya adalah bersama wujudkan imunisasi yang tinggi dan merata seperti itu ya. Jadi imunisasinya diharapkan cakupannya tinggi dan merata, semua kalangan dapat dan pelosok-pelosok daerah juga dapat. Puncak PID di Indonesia dilaksanakan di Lapangan Monas Jakarta pada hari Minggu 26 April tahun 2015. Dan serangkaian kegiatan biasanya diantaranya yaitu ya tadi ya pakai gerak jalan sehat ya, diikuti 5.000 peserta, lumayan tuh ya. Secara sehat, tentang pentingnya imunisasi ya, tentang edukasi juga ya pentingnya imunisasi ya. Mengundang juga tuh artis Kak Seto, Ustadz Budi Prayitno, Dr. Sujatmiko, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan. Dan Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes. Next, Bunda. Nah, di sini yang waktu itu ya meningkatkan cakupan PID tahun 2015, Menkes Profesor Dr. Nila Muluk, SPM, meluncurkan buku KIA Revisi 2015 yang mengalami beberapa perubahan ya. Nah, ini informasi tentang pelayanan kesehatan ya, ibu hamil, segala macamnya ya, lalu digunakan sebagai salah satu persyaratan pada program Keluarga Harapan dan Jaminan Kesehatan Nasional. Next, Bunda. Nah, terus ada rumah imunisasi juga, upaya pemerintah, yaitu membuat rumah imunisasi. Nah, rumah imunisasi ini merupakan salah satu media yang bisa dimanfaatkan nih oleh kader kesehatan untuk mendukung program imunisasi. Rumah imunisasi ini merupakan adaptasi dari MyVillage My Home yang dikembangkan oleh Maternal and Child Health Integrated Program atau MCHIP. Nah, media MVMH ini disosialisasikan di beberapa daerah di Indonesia oleh kegiatan yang didukung oleh UNICEF. Seperti itu ya, jadi kegiatannya juga didukung oleh UNICEF. Dan rumah imunisasi ini memberikan gambaran visual tentang status imunisasi setiap bayi yang lahir di sebuah desa selama setahun. Masyarakat juga bisa melihat gambaran visual ini dan menindaklanjuti status imunisasinya setiap bayi di desa.
Dan hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau status imunisasinya setiap bayi yang nih. Jadi setiap bayi menjadi target juga nih di desa-desa tiap itu ya mereka, sehingga bisa memobilisasikan partisipasi masyarakat dalam layanan imunisasi. Dan rumah imunisasi ini kemarin itu sudah banyak, maksudnya di daerah sekitar Jawa Timur dan Surabaya ya, seperti itu ya Bunda ya. Next Bunda. Nah, penerapan rumah imunisasi juga berperan dalam peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap atau IDL di Surabaya ya, banyakkan di Surabaya sana. Hasil evaluasi penerapan rumah imunisasi pada 13 kelurahan di 10 puskesmas yang memiliki cakupan imunisasi paling terendah di Surabaya menunjukkan nih hasil-hasil yang signifikan. Nah, di sini hasil uji Wilson Significance Test, maaf bahasa Inggris saya nggak begitu bagus seperti itu Bunda, menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara angka IDL sebelum dan sesudah implementasi rumah imunisasi. Nah, angka rata-rata cakupan IDL ini sebanyak 78,81 pada tahun 2017. Dan meningkat menjadi 95,77 pada tahun 2015. Wah, lumayan bermanfaat ya Bun untuk rumah imunisasi ini, seperti itu ya Bun ya. Oke, selanjutnya next Bunda. Nah, yang terakhir ini ya yang kemarin baru kita lakukan ya Bunda ya, yang Bunda-Bunda lakukan ya, yaitu BIAN di tahun 2022 tuh yang semuanya pada sibuk untuk melakukan BIAN ini ya Bun ya. Banyak yang WA juga nggak kepegang skripsinya atau mungkin nggak kepegang bimbingannya ya untuk melakukan BIAN ini ya Bun ya, apalagi pas saat pandemi kemarin sempat ya. Masih ada beberapa pandemi COVID-nya seperti itu ya. Wah, Bunda strong deh, pokoknya hebat ya. Sambil melakukan BIAN semua cakupan imunisasi biar biar terpenuhi sesuai target pemerintah seperti itu ya. Nah, di sini pemerintah mengejar cakupan imunisasi dengan BIAN yang kurang itu, maksudnya cakupan imunisasi yang kurang itu dengan bulan imunisasi anak nasional. Ya, yang sebelumnya mungkin tahun 2019, 2020, 2021 itu karena pandemi COVID yang berdampak sangat besar dan bayi-bayi belum boleh ke klinik atau ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk imunisasi. Jadi ya seperti itu ya. Nah, pemerintah mengejar cakupan imunisasi yang kurang dengan BIAN. Nah, pelaksanaannya kemarin ya, benar ya Bun ya, dibagi 2 tahap. Tahap pertama diberikan bagi semua provinsi yang berada di luar Pulau Jawa dan Bali. Nah, mulai dari bulan Mei 2022. Nah, imunisasi yang diberikan berupa imunisasi campak rubella untuk usia 9 sampai 15 tahun. Sementara untuk imunisasi kejar diberikan pada anak usia 12 sampai 59 bulan. Yang tidak lengkap imunisasi OPV, IPV, dan DPT-HB/HIV. Nah, di sini tahap 2 dilaksanakan mulai Agustus 2022. Ya, provinsi yang ada di Jawa dan di Bali untuk imunisasi campak rubella menyasar pada usia 9 sampai 59 bulan. Dan imunisasi kejar diberikan pada anak usia 12 sampai 59 bulan yang tidak lengkap nih. Imunisasi OPV, IPV, DPT, HB, dan HIV. Nah, sampai saat ini sudah lebih dari 11 juta anak telah mendapatkan imunisasi campak rubella. Pada imunisasi kejar, untuk imunisasi tetes sudah sekitar 138.000 anak. Ya. Untuk imunisasi polio suntik, yang mendapatkan itu sudah 140.000 anak, lumayan banyak ya Bun ya. Dan imunisasi pentavalen hampir sebanyak 160.000 anak. Seperti itu. Next Bunda. Oke, terima kasih Bunda. Itu saja yang saya berikan untuk meningkatkan cakupan bayi dan balita pada sesi kuliah umum ini.
Saya kembalikan ke Bu Magdalena. Bentar. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Mainasari atas materi yang sangat luar biasa. Tentunya mungkin sedikit merefresh ilmu-ilmu kita ya teman-teman ya terkait dengan cakupan imunisasi. Ternyata memang kita harus lebih banyak untuk membaca lagi dengan kondisi-kondisi di negara-negara khususnya di Indonesia seperti ini. Tentunya kita bisa kita bisa update ilmu sehingga bisa mengetahui. Gitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Mainasari, materinya sangat luar biasa. Kemudian mungkin sebelum kita ke materi yang kedua, saya izin untuk menginformasikan kepada seluruh peserta untuk link absensi nanti akan dibagikan setelah pemateri kedua, pemaparan pemateri kedua ya, sehingga nanti akan di-share di kolom chat. Begitu. Kemudian untuk teman-teman yang nanti memang akan mengajukan pertanyaan, boleh nanti ketik di kolom chat sehingga nanti akan kami baca satu persatu. Ya, baik. Mohon izin memasuki acara yang kedua atau ke selanjutnya yaitu mendengarkan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Sri Wahyuni SPA dengan materi imunisasi bayi usia 0 sampai 12 bulan dan imunisasi lanjutan. Mohon izin Dr. Sri sudah masuk ya, dokter ya? Mohon izin, dokter. Bu Ya. Magdalena. Baik, selamat siang, dokter. Siang, Bu Magdalena. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih banyak, dokter. Ini waktunya dokter yang berkejar-kejaran, waktunya sangat padat, tapi masih meluangkan waktu berbagi ilmu tentunya yang memang sangat bermanfaat untuk kita semua ya, dokter ya. Oke, baik. Kami persilahkan dokter untuk pemaparan materinya dan penjelasan dari materi yang sangat luar biasanya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Makasih. Saya coba share screen dari saya dulu ya. Mudah-mudahan. Boleh, dokter. Ya, baik. Oh, sudah dibantu ya? Mungkin, ya, baik. Sudah ya, dokter ya? Oke. Ntar saya perbaiki ya. Sebentar. Ya, baik. Baik, bagi teman-teman ya mungkin sambil dokter mempersiapkan untuk materinya, nanti teman-teman mohon untuk menyimak materinya karena ini memang materi yang sangat luar biasa. Kita mencari waktunya dokter Sri juga tidak mudah ya dokter ya. Harus bekejar-kejaran dengan jadwalnya dokter sehingga mungkin teman-teman bisa menyimak dengan sangat baik sehingga nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Apakah slide saya sudah kelihatan? Belum, dokter. Belum ada, dokter. Belum ada. Belum. Bagaimana dokter atau mau dibantu? Sebentar, soalnya saya kalau itu perlu kursor ya dokter. Ya, perlu baik. Tidak apa-apa. Kami tunggu dokter. Nanti mungkin sambil teman-teman bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu dan juga mungkin saya ingatkan juga ya teman-teman bagi peserta untuk jangan lupa mensubscribe untuk channel YouTube kita yaitu Kebidanan Official supaya nanti kita bisa mengetahui ilmu-ilmu yang update ataupun kegiatan-kegiatan seperti kuliah umum dan webinar yang lainnya bisa teman-teman dapatkan. Ya, baik teman-teman untuk link absensi sudah bisa diisi di kolom chat. Sudah muncul tetapi PPT-nya mungkin belum muncul dokter ya? Sudah mulai muncul dokter. Sudah mulai muncul. Sudah kelihatan? Kalau untuk PPT-nya belum dibuka ya dokter ya?
Hah? PPT-nya. Sudah ya, sudah dibuka. Sudah kelihatan file untuk PPT ada dokter, ada beberapa file, namun untuk pemaparan materi yang sekarang belum Atau terlihat. boleh dari situ aja deh, takutnya nanti Baik, kami bantu ya dokter ya. Izin dokter untuk mohon di stop share dulu dokter supaya kami bisa dari sini. Iya, baik. Terima kasih dokter. Izin untuk kami bantu dokter ya. Ya. Yang mana? Ini dokter ya, PPT-nya dokter. Ya. Baik, silakan dokter. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Guling Sinarina yang pakai celana kita. Jelas, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta kuliah umum pada siang hari ini. Mudah-mudahan masih on ya di jam tidur. Mohon maaf karena saya juga waktunya bisanya setiap siang seperti ini. Next slide. Pada siang hari ini saya mendapat tugas untuk membawakan materi tentang imunisasi dasar dan lanjutan bagi bayi dan balita. Next slide. Nah, sebagai pendahuluan tadi sepertinya saya sekilas sudah mendengar ya tentang prevalensi dan segala macamnya sudah cukup dijelaskan. Jadi imunisasi itu penting untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Kenapa penting? Karena memang tumbuh kembang anak yang optimal itu erat kaitannya dengan penyakit infeksi yang terjadi pada anak-anak. Nah, beberapa penyakit yang berat itu sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi, sehingga imunisasi dasar ini penting sekali peranannya untuk bayi dan anak sampai usia 18 tahun untuk melindungi dari penyakit yang berbahaya. Namun pertanyaan yang sering muncul kan, apakah kalau sudah diimunisasi tidak kena penyakit tersebut? Nah, jawabannya tentu saja tidak. Jadi kita tidak bisa mengklaim 100% bahwa seseorang yang sudah diimunisasi tersebut bisa terbebas dari penyakit yang kita berikan imunisasinya. Tapi yang jelas kalau sudah diimunisasi, kalaupun anak tersebut menderita penyakit yang sebetulnya sudah diberikan vaksinnya, dia gejalanya akan lebih ringan. Jadi misalnya sudah divaksin campak, ya kenanya cuman vaksin MR maksudnya ya, mungkin kenanya hanya memang betul-betul gejala campak yang umum, demam, ruam-ruam merah, batuk, mata merah, tapi tidak sampai terkena komplikasi yang berat, misalnya ensefalitis atau radang paru-paru atau pneumonia, nah seperti itu ya. Jadi tetap tidak bisa menjamin 100% bahwa anak tersebut terbebas dari penyakit yang kita berikan vaksinnya ya. Jadi tidak bisa komplain kalau sudah diberikan vaksin masih kena, ya memang seperti itu. Kemudian jadwal imunisasi yang sudah kita ketahui sampai saat ini untuk negara kita ada dua besar, yaitu program dari Depkes yang mungkin ada di buku-buku pink tersebut. Kemudian ada juga program imunisasi yang lebih lengkap, yaitu program imunisasi dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Slide. Nah, tadi tentang cakupan imunisasi sudah dijelaskan ya. Pokoknya sebelum pandemi itu sebetulnya cakupan imunisasi sudah cukup baik. Akan tetapi karena ada pandemi sehingga beberapa jenis vaksinasi cakupannya menjadi turun kembali. Dilewat saja ini supaya cepat slide. Nah, mengapa sebetulnya topik ini perlu dibahas kembali? Padahal kan sebetulnya kalau imunisasi itu sudah pekerjaan sehari-hari, apalagi kalau di sini banyak ibu-ibu bidan, yaitu sudah pekerjaan hari-hari ya, sepertinya sudah hafal betul. Nah, mengapa ini perlu kita bahas kembali atau kita refresh kembali? Karena sejak pandemi COVID-19 di Indonesia yang mulai ditemukan Maret 2002, cakupan imunisasi rutin itu semakin menurun karena memang orang tua itu takut membawa anaknya ke rumah sakit ya. Sehingga beberapa anak juga imunisasinya menjadi terlambat. Misalnya saja cakupan DPT-3 dan MR1 itu berkurang lebih dari 35% pada bulan Mei 2020 dibanding tahun sebelumnya ya. Jadi sudah turun sepertiganya lebih cakupannya. Kemudian imunisasi rutin atau imunisasi booster atau lanjutan juga mengalami penurunan. Kemudian juga mungkin semua pernah mendengar nih beberapa waktu yang lalu juga terjadi KLB di negara kita, ada KLB polio, kemudian KLB difteri, ada juga KLB MR yang sudah banyak sekali, KLB campak yang banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia, sehingga kita perlu lagi merefresh tentang imunisasi ini. Slide. Next slide. Oke. Saya tidak tahu apakah ini sudah dijelaskan atau belum, jadi
mungkin semua sudah tahu, tapi kita ingatkan lagi ya pengertian imunisasi. Imunisasi itu adalah proses memasukkan virus hidup atau bakteri yang dimatikan atau dilemahkan ke dalam tubuh untuk meningkatkan sistem imun terhadap penyakit. Jadi secara umum vaksin itu ada 2 jenis. Jadi ada vaksin hidup, itu berisi virus atau bakteri yang dilemahkan. Dia masih hidup, nanti kalau disuntikan dia akan bereplikasi di dalam tubuh kita. Kemudian ada juga virus mati. Itu berasal dari virus atau bakteri yang sudah dimatikan. Ini apa kepentingannya? Nanti ini kepentingannya itu untuk mengatur jarak antar vaksin. Jadi berbeda antara vaksin hidup dan vaksin mati ya. Contohnya vaksin hidup itu BCG, kemudian polio, kemudian ada lagi MR, itu termasuk vaksin hidup contohnya ya, yang untuk imunisasi dasar. Menurut Permenkes RI nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, dia tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Ya, jadi kalau sudah pernah kenal dengan virus atau bakterinya, maka si tentara tubuh kita itu sudah siap untuk menangkal karena sudah pernah kenal sebelumnya. Jadi tubuh kita selalu siaga karena sudah pernah dikenalkan dengan beberapa jenis penyakit yang didapatnya melalui imunisasi. Jadi imunisasi akan meningkatkan imunitas tubuh terhadap suatu penyakit dengan cara memberikan vaksin. Slide. Nah, ini semua pasti sudah mengenal ya imunisasi dasar. Ini yang ada di buku Pink ya. Jadi saat lahir itu diberikan hepatitis B0 dan OPV, 1 bulan BCG, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan dapat pentavalen dan OPV atau polio oral. Nah, kemudian ditambahkan dengan IPV pada penyuntikan pentavalen yang ketiga. Kemudian pada usia 9 bulan itu mendapat vaksin MR yang dulu namanya campak. Kemudian usia 18 ada imunisasi lanjutan berupa pentavalen atau DPT combo sering disebutnya, ditambah dengan OPV atau polio oral dan MR yang kedua ya. Nah, di sini ada catatan untuk pentavalen dan OPV dapat diganti dengan vaksin hexavalen atau mungkin ibu-ibu bidan atau ibu-ibu yang mengenalnya dengan nama vaksin DPT yang tidak demam. Nah, itu disebutnya biasanya hexavalen. Jadi sudah ada pentavalen tapi di dalamnya ditambahkan polio yang injeksi. Jadi tidak usah lagi diberikan polio tetes atau IPV terpisah kalau sudah mendapat vaksin hexavalen. Next slide. Nah, tadi kan yang tertera sebelumnya adalah imunisasi yang wajib. Nah, selain itu ada imunisasi-imunisasi tambahan yang ditambahkan oleh IDAI pada usia 2 bulan itu ada PCV dan rotavirus ya. Jadi rotavirus itu vaksin untuk mencegah diare karena kuman rotavirus. Kemudian di usia 4 bulan ada PCV2 dan rotavirus. Kemudian 6 bulan PCV3 dan rotavirus yang ketiga, itu ada tanda bintangnya karena rotavirus itu bisa diberikan 2 kali atau 3 kali tergantung dari jenis atau merek vaksinnya. Kemudian di usia 6 bulan itu juga ada vaksin influenza 1. Di usia 7 bulan kembali ada influenza 2 karena harus diulang influenza itu 2 kali. Kemudian di usia 12 sampai 15 bulan dilakukan booster imunisasi PCV ya. Meskipun untuk PCV itu sekarang sudah menjadi program pemerintah ya. Saya tidak tahu apakah di seluruh daerah sekarang sudah mendapatkannya, tapi memang sudah dicanangkan bahwa PCV itu sekarang sudah menjadi imunisasi wajib ya. Nah, sedangkan untuk program pemerintah, untuk PCV-nya itu diberikan pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau dari program pemerintah, PCV-nya diberikan 3 kali. Kalau dari IDAI itu diberikannya PCV 4 kali ya, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan diulang pada usia 12 sampai 15 bulan. Next slide. Nah, kita tentu pernah mendengar juga namanya imunisasi booster atau imunisasi lanjutan. Nah, ini yang sering lupa nih, biasanya kalau udah vaksin sampai usia 9 bulan rasanya sudah lengkap, sudah beres imunisasinya, padahal masih ada imunisasi booster yang memang harus diberikan. Lama kadang Imunisasi itu umumnya hanya dengan 1 kali pemberian ya, walaupun ada yang dengan 1 kali pemberian saja sudah cukup, contohnya BCG. Jadi 1 kali penyuntikan, titer antibodi dalam tubuhnya itu akan bertahan sangat lama untuk vaksin BCG, sehingga
sampai saat ini BCG itu tidak memerlukan ulangan ataupun booster, cukup 1 kali saja. Nah, sedangkan pada beberapa vaksin ternyata pemberian imunisasi 1 kali saja sistem imunnya tidak cukup kuat untuk merespon kuman yang masuk sehingga diperlukan ulangan. Misalnya DPT sudah selesai 3 kali, kemudian kan lama-lama habis pada usia 18 sudah mulai tinggal sedikit antibodinya, diulang lagi atau di booster lagi di usia 18 bulan. Oke, nah jadi tujuan imunisasi booster itu agar antibodi yang sudah hampir habis itu dapat meningkat kembali sehingga anak terhindar dari penyakit yang kita berikan imunisasi ya. Ya, jadi jangan lupa setelah imunisasi dasar diingat-ingat lagi masih ada imunisasi booster atau imunisasi lanjutan. Slide. Ya, sekarang kita lihat sekilas tentang daya tahan tubuh. Kenapa sih anak-anak itu harus diimunisasi? Padahal kan kita secara alamiah itu mempunyai kemampuan untuk mendeteksi dan melawan penyakit ya. Jadi kalau sakit-sakitnya ringan, sebetulnya dengan istirahat, minum banyak, makan bergizi itu juga akan sembuh. Jadi artinya sistem imun manusia itu sebetulnya terbilang cukup untuk mengalahkan kuman atau bakteri penyebab kalau memang kondisi tubuhnya baik, status gizinya baik. Akan tetapi ada beberapa penyakit yang memang sifatnya itu ganas atau berbahaya atau menimbulkan komplikasi yang berat. Nah, untuk penyakit-penyakit yang berat ini seringkali tubuh tidak mampu melawan sendirian sehingga diperlukan imunisasi untuk memperkuat sistem imunnya. Jadi vaksin-vaksin yang kita berikan itu sebetulnya vaksin-vaksin yang mencegah penyakit yang memang berat seperti TBC. TBC itu komplikasinya bisa sampai ke meningitis tuberkulosa. Bisa jadi TBC tulang. Kemudian difteri juga bisa menghambat saluran napas dan lain-lain ya. Mungkin tadi sudah dibahas masing-masing gejalanya. Jadi intinya yang diberikan itu adalah penyakit-penyakit yang berbahaya. Atau ada juga nih penyakit yang sepertinya tidak berbahaya seperti influenza tapi diberikan karena apa? Karena memang insidensi atau angka kejadiannya itu cukup tinggi. Jadi sering sekali anak-anak mengalami ISPA, batuk pilek atau influenza sehingga itu ada vaksinnya. Jadi pemberian vaksin itu jenisnya apa saja, kemudian kapan diberikan itu sudah melalui survei epidemiologi penyakit apa yang banyak di suatu daerah atau di suatu wilayah itu yang kita berikan. Next slide. Nah, pada pemberian imunisasi kita sering mendengar istilah KIPI ya, KIPI atau kejadian pasca imunisasi. Jadi KIPI itu adalah suatu reaksi dari tubuh pasien yang tidak diinginkan yang muncul setelah pemberian vaksin. KIPI ini dapat menjadi tanda bahwa anak tersebut telah mendapatkan vaksinasi dan memberikan efek samping yang bisa ringan sampai berat. Nah, yang harus dibedakan ini ada namanya KIPI, ada namanya juga koinsiden. Koinsiden itu kejadian yang terjadi bersamaan dengan pemberian vaksin. Misalnya, seorang anak setelah divaksin DPT ternyata demam. Kok demamnya bisa sampai 4 hari, padahal DPT itu biasanya demamnya 24-48 jam. Mungkin itu demamnya bukan karena KIPI, tapi memang ada penyakit, barangkali sebelum sakit juga dia sudah mulai dalam masa inkubasi penyakit tertentu. Nah itu jadi bisa terjadi ya. Jadi apabila terjadi KIPI yang lebih dari 48 jam sebaiknya diperiksa karena memang kita harus lihat mungkin demamnya bukan karena imunisasinya tapi karena ada penyakit yang kebetulan kejadiannya bersamaan dengan dia habis. Kemudian pemberian vaksin seperti demam dari ringan sampai tinggi, kemudian nyeri dan bengkak di area suntikan, rewel, reaksi alergi bahkan juga bisa kejang ya. Nah, ini edukasi kepada pasiennya supaya pasiennya tidak terlalu was-was atau khawatir mendapatkan KIPI setelah mendapat imunisasi. Ini ya. baru, Mam. Next slide. Yang enak yang mana, Mam? Penanganan KIPI, mungkin ada suara yang bocor ya. Penanganan KIPI bila demam boleh diberikan kompres hangat, biasanya kita berikan di area lipatan ya, lipat lengan atau lipat paha. Bila demamnya cukup tinggi, boleh diberikan antipiretik. Kemudian bila bayi masih mendapat ASI, berikan ASI lebih sering, boleh diberi nutrisi tambahan, misalnya sari buah atau susu, kemudian beri pakaian yang nyaman dan tidak terlalu tebal ya, jangan diselimuti terlalu tebal kalau anak sedang demam. Bila ada bengkak, boleh diberikan kompres dingin. Next slide. Nah, ini kita lihat ya. Jadi tadi kan imunisasi itu kalau di negara kita ada dua
dua jadwal imunisasi. Yang pertama yang dari Depkes atau program pemerintah, yang satu lagi dari IDA, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, kalau yang dari Depkes sepertinya dari dua imunisasi dasarnya tidak banyak perubahan ya. Tetapi kalau yang dari IDA itu ada perubahan. Yang terakhir program IDA yang terakhir itu adalah tahun 2017. Nah, sekarang itu ada jadwal imunisasi IDAI 2020 ya. Jadi ibu-ibu bidan setelah pengetahuan, ibu-ibu sekarang sudah tahu biasanya ibu sekarang ada jadwal yang 2020 loh. Ada beberapa tambah, ada berubah. Itu bau. Ketahui jadwal imunisasi juga yang dari IDAI, karena kalau yang dari pemerintah itu kalau kita lihat di bagian ini hanya sampai PCV, yang rotavirus ke bawah itu tidak ada ya. Jadi untuk pengetahuan mungkin akan saya berikan yang dari rotavirus ke bawah nanti akan dibahas. Nah, yang paling penting pada pelaksanaan imunisasi itu kita ya karena imunisasi itu menjadi pekerjaan yang rutin, kadang-kadang kita tidak membaca lebih jauh apa keterangan dari vaksin. Jadi sebaiknya kita membaca keterangan di bawah tabel. Kalau di rekomendasi IDA itu di bawahnya sudah cukup jelas ada tabel keterangannya, jangan lupa dibaca, atau dibaca leaflet atau produk information di setiap vaksin ya. Jadi bagaimana cara pemberian yang benarnya, bagaimana cold chain-nya supaya vaksin yang kita berikan itu tetap efektif. Jadi sudah sakit, mahal, kalau tidak efektif sayang sekali. Next slide. Nah, ini kita lihat jadwal imunisasi anak yang terbaru ya. Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020. Agak cukup banyak kalau dilihat ya. Oke, mungkin semua sudah tahu atau bisa mendownload ya di di Google rekomendasi IDA yang tahun 2020. Next slide. Nah, ini hepatitis B. Untuk apa vaksin hepatitis B? Tentu saja untuk mencegah infeksi karena virus hepatitis B atau kalau orang awam bilangnya sakit kuning ya. Itu infeksi hepatitis B. Kemudian diberikannya sebelum usia 24 jam. Jadi begitu bayi lahir, sebelum usianya 24 jam harus sudah mendapat vaksin hepatitis B, didahului dengan penyuntikan vitamin K minimal 30 menit sebelumnya. Kemudian vaksinnya diberikan kembali di usia 2, 3, 4 bulan bersamaan dengan pemberian DPT dan polio. Untuk boosternya hepatitis diberikan di usia 18, itu juga bersamaan dengan DPT polio. Efek sampingnya cukup jarang, tapi kadang-kadang bisa demam, lemas, gatal-gatal, atau kulit kemerahan. Next slide. Nah, kita lihat hepatitis B baru lahir, ini ada perbedaan sedikit dari IDAI 2017 ke 2020. Kalau dulu yang 2017 itu hepatitis B diberikan dalam waktu 12 jam setelah lahir. Kalau sekarang sebelum usianya 24 jam. Nah, tapi harus diperhatikan untuk bayi-bayi di bawah 2 kilo, imunisasi hepatitis B-nya ditunda hingga berumur lebih dari 1 bulan atau beratnya di atas 2 kilo, tergantung mana yang duluan dicapai ya. Kemudian kalau ibunya HBsAg positif, maka imunisasi hepatitis B-nya diberikan segera setelah lahir bersamaan dengan pemberian hiperhep. Untuk imunisasi hepatitis B ini boleh diberikan maksimal 7 hari setelah kelahirannya. Kalau misalnya bayinya kurang bugar, kurang tidak bagus, ya boleh ditunda, tapi sebaiknya diberikan sebelum usianya 7 hari. Dari penelitian didapatkan jika seorang bayi tidak divaksin hepatitis B pada saat lahir, maka resiko untuk terinfeksi hepatitis B-nya 3,5 kali lebih besar dibanding yang mendapat vaksin. Kemudian bila dosis pertamanya itu terlambat, diberikan setelah 7 hari pada bayi-bayi yang ibu HBsAg positif, maka resiko hepatitis B-nya meningkat 8,6 kali dibandingkan pemberian di awal-awal pada hari ke-1 sampai ke-3 setelah lahir. Next slide. Nah, ini perbedaannya kalau di kolomnya masih tetap sama, tapi jamnya yang berbeda ya. 2017 itu sebelum 12 jam, kalau yang baru sebelum 24 jam. Next slide. Nah, untuk hepatitis B booster di tahun 2017 itu tidak ada booster hepatitis B di usia 18 bulan. Karena dulu tuh DPT-nya kan masih terpisah dengan hepatitis B ya. Tapi kalau sekarang di IDAI 2020, hepatitis B diberikan boosternya di usia 18 bulan bersamaan dengan DTWP atau DTAP ya. Kalau DTWP itu yang DPT yang whole cell, yang pentabio, yang sering bikin demam. Kalau DTAP itu DPT yang aseluler atau yang lebih sedikit menimbulkan demam.
Untuk Permenkes dari dulu sudah diberikan imunisasi hepatitis B itu di usia 18 bulan di vaksin pentavalen atau pentabio. Next slide. Nah, ini kita lihat hepatitis B umur 18 bulan. Dulu kalau di IDAI 2017 tidak ada ya, kalau yang di 2020 itu ada kotak merah ya. Nah, sekarang ada di usia 18. Sayang saya tidak bisa pakai pointernya. Next slide. Nah, polio sedang ramai ya karena muncul lagi KLB. Jadi polio itu untuk mencegah infeksi karena virus polio. Gejala polio itu cukup berat, bisa sesak napas, kelumpuhan hingga kematian. Bentuk sediaannya ada 2, jadi ada yang oral dan injeksi ya. Tadi polio oral dan injeksi atau IPV. Kemudian diberikan saat lahir hingga 1 bulan. Biasanya sih diberikannya ketika akan pulang dari rumah sakit. Kemudian dilanjutkan dengan usia 2, 3, 4 bulan bersamaan dengan DPT. Boosternya 18 bulan bersama dengan DPT juga. Efek sampingnya sebetulnya jarang ya ini, tapi beberapa bisa demam atau reaksi alergi. Next slide. Nah, sekarang polio injeksi atau IPV. Pada rekomendasi IDAI 2017 itu dinyatakan bahwa seorang anak paling sedikit mendapat 1 kali IPV bersamaan dengan OPV 3. Nah, kalau yang rekomendasi IDAI 2020, sekarang IPV minimal diberikan 2 kali sebelum usianya 1 tahun. Kalau dari WHO sendiri, ini setidaknya seorang anak mendapat 1 dosis IPV pada usia lebih dari 14 minggu dan dapat diberikan secara bersamaan dengan OPV. Ini mungkin kita pakainya yang IDAI saja ya. Next slide. Nah, tentu semua sudah mendengar ada KLB polio tahun 2022 ya. Jadi pada tanggal 10 November 2022 kemarin sudah ditemukan kasus polio di Aceh. Nah, untuk polio ini walaupun hanya ditemukan 1 kasus saja dari sekian banyak anak-anak itu, tapi sudah dapat dinyatakan sebagai suatu KLB. Sebetulnya Indonesia sendiri sudah bebas polio itu dari tahun 2014 ya, tapi setelahnya itu juga kita masih temukan beberapa kali ada KLB di Sukabumi, di mana sehingga imunisasi polio itu tetap masih diberikan sampai saat ini. Jadi sebetulnya kalau sudah dinyatakan bebas itu tidak perlu lagi ada vaksin seperti kita bebas cacar, dunia bebas cacar, sekarang sudah tidak ada vaksin cacar. Indonesia juga sudah bebas cacar, tidak ada vaksin cacar, tapi walaupun sudah dinyatakan bebas polio, karena masih ada 1-2 kasus, sampai saat ini vaksin polio itu masih tetap diberikan. Nah, vaksin, kenapa harus mendapat IPV? Karena vaksin polio yang oral itu hanya mengandung strain virus polio 1 dan 3, sedangkan strain virus yang ada itu polio 1, 2, dan 3, sehingga kalau hanya mendapat vaksin polio oral saja masih diperlukan injeksi untuk mendapatkan strain virus yang tipe 2 ya. Nah, kemudian setelah pandemi COVID, cakupan imunisasi polio juga ikut turun bersamaan dengan beberapa jenis vaksin lain. Next slide. Nah, ini mengapa tadi 1 kasus saja dianggap sebagai KLB, karena dari data yang didapatkan, setiap 1 anak yang lumpuh karena polio, maka akan terdapat lebih dari 200 anak yang terinfeksi. Karena virus polio itu kan bergerak liar di air, di sungai, di mana-mana. Jadi kalau ada yang 1 yang polio, mungkin pada saat dia buang air, itu akan menyebarkan virusnya melalui tadi air ya, melalui sungai. Jadi dari 1 anak yang lumpuh karena polio akan terdapat lebih dari 200 anak yang terinfeksi. Kemudian dari 191 anak itu tidak bergejala, tapi bisa menularkan ke anak lainnya. Kemudian dari 1 yang kena polio, biasanya ada 8 anak yang terkena meningitis viral atau radang selaput otak karena virus yang diakibatkan polio yang naik ke otak ya. Kemudian 1 anak akan lumpuh dan lebih dari 50 anak lumpuh itu akan meninggal karena kelumpuhan otot pernafasan. Next slide. Ini polio OPV dan IPV. Sebetulnya hampir sama, tapi tadi ya IPV-nya kalau sekarang diharapkan sebelum usianya 1 tahun itu mendapatkan 2 kali vaksin IPV atau polio injeksi. Next slide. BCG itu semua sudah tahu untuk mencegah penyakit TBC atau tuberkulosis. Nah, ini hanya diberikan 1 kali ya, karena memang kekebalannya dapat bertahan sangat lama.
Bila usianya di atas 3 bulan, maka harus dilakukan mantuk tes sebelum diberikan BCG-nya. Jadi vaksin-vaksin lain itu bisa dilakukan vaksin kejar ya namanya, imunisasi kejar. Kecuali yang ada batas maksimal itu BCG dan rotavirus. Kalau BCG tidak boleh lebih dari usia 3 bulan, kalau rotavirus tidak boleh lebih dari usia 6 bulan. Jadi hanya itu, kalau yang lain bisa dilakukan imunisasi kejar ya. Nah, vaksin BCG itu akan menimbulkan efek samping berupa bisul pada bekas suntikan kurang lebih 2-6 minggu setelah penyuntikan dan akan meninggalkan jaringan parut atau skar BCG ya. Jadi ini harus diedukasi karena seringkali pas bayi-bayi itu umur 1,5 bulan atau 2 bulan datang hanya untuk memeriksakan di tangannya ada borok atau bisul ya. Padahal itu bekas BCG, hanya yang memberikan vaksinnya tidak menjelaskan sehingga ibunya agak resah mendapatkan ada bisul atau benjolan di lengan. Next slide. Nah, BCG ini juga ada sedikit perbedaan ya. Program IDAI tahun 2017 diberikannya sebelum usia 3 bulan dan dianggap optimal itu diberikan kalau usia 2 bulan. Untuk uji tuberkulosnya sama, kalau di atas 3 bulan harus dilakukan uji tuberkulosnya. Tapi pada rekomendasi IDAI 2020 yang sekarang itu BCG diberikan segera setelah lahir boleh atau sebelum usia 1 bulan ya. Jadi beda waktunya karena ilmu pengetahuan itu senantiasa berkembang. Bila diberikan di atas 3 bulan harus dilakukan tuberkulin, tapi sekarang kan reagen mantuk itu sangat sulit sekali didapatkan, sedang langka ya. Jadi kalau pun tidak didapatkan tes mantuknya, boleh langsung dilakukan imunisasi BCG tapi dengan edukasi ya. Jadi nanti bila terjadi reaksi cepat itu biasanya di minggu pertama sudah timbul bisul atau benjolan yang sangat besar, itu kita patut curiga bahwa anak tersebut sudah kemasukan kuman tuberkulosis sebelumnya. Nah, itu harus di follow up atau ditindaklanjuti untuk dilakukan screening ke arah TBC paru. Next slide. DPT semua sudah tahu untuk mencegah difteri, pertusis, dan tetanus. Nah, saat ini diberikannya tidak tunggal, tapi dalam bentuk combo ya, DPT combo bersama hepatitis B dan HIV. Jenisnya tadi ada 2 macam, DTWP atau pentabio itu yang sering bikin demam, dan DTAP yang sering disebut DPT yang tanpa demam atau yang import. Diberikannya ada ya duit masalah 200 di sekitar pulangan. Diberikan pada usia 2, 3, dan 4 bulan untuk yang full cell ya, untuk yang pentabio. Tapi kalau untuk yang DTAP diberikannya di usia 2 dan 6 bulan. Kemudian boosternya dilakukan di usia 18 bulan dan 5 bulan. Ini dua-duanya bersamaan dengan MR. Kemudian DPT ada vaksin lanjutannya juga pada usia 10 sampai 12 tahun dan 18 tahun. KIPI-nya ini yang paling sering ya bikin demam dan paling sering bikin orang tua takut karena sering timbul demam. Kemudian bengkak dan nyeri di tempat suntikan juga bisa sampai timbul kejang. Next slide. Nah, perbedaan DTWP dan DTAP. Apa sebetulnya perbedaan DTWP atau pentabio dengan DTAP atau vaksin yang import? Jadi kalau yang DTWP, yang pentabio itu berisi ribuan antigen, jadi tidak dipilih-pilih sehingga sering menimbulkan reaksi yang lebih hebat, misalnya demam, bengkak, dan merahnya itu lebih sering dibandingkan dengan DTAP. Kalau DTAP itu sudah dipilih si antigennya, jadi dia hanya diambil sedikit antigen yang memang dibutuhkan untuk mencegah difteri, tetanus, pertusis, terutama komponen pertusisnya. Jadi yang aseluler itu pertusis, yang sering bikin demam itu adalah komponen pertusisnya. Sehingga jarang menimbulkan reaksi ya. Jadi sudah lebih selektif lah kalau yang DTAP. Next slide. Nah, booster DPT pada rekomendasi IDAI 2017 di usia 5 tahun diberikan booster DTP. Kemudian di rekomendasi IDAI 2020 sama, hanya ini ditambah, jadi diberikan boosternya di program BIAS SD kelas 1 usia 5-7 tahun, kemudian 10-11 tahun itu program BIAS SD kelas 5, dan selanjutnya usia 18 tahun. Nah, ini dilihat ada di kelas 1 itu dapatnya DT, sedangkan di kelas 2 itu T besar, D kecil. Ini apa bedanya? Jadi bedanya itu dalam jumlah antigennya. Jadi kalau yang D-nya kecil itu jumlah antigennya sudah sedikit, kurang lebih 1/10-nya dari yang D yang besar itu. Nah, ini yang biasa dipakai juga untuk dewasa. Jadi karena insidensi difteri di atas usia 7 tahun itu sudah lebih kecil, maka dosis
difterinya pun sudah lebih sedikit ya. Jadi ada perbedaan ya, D besar T besar dengan T besar D kecil. Next slide. Ini booster DPT sama saja diberikannya tadi ya umur 5 tahun, kemudian 7 tahun, kemudian 10 tahun di program BIAS. Next slide. Nah, HIB atau vaksin HIB itu untuk mencegah infeksi yang diakibatkan karena kuman Haemophilus influenza B, misalnya meningitis atau radang otak yang diakibatkan karena kuman Haemophilus influenza tipe B ya. Yang PCV juga sama mencegah meningitis, tapi kalau yang PCV itu mencegah meningitis karena kuman pneumococcus. Kalau HIB mencegah meningitis karena kuman Haemophilus influenza B. Kemudian juga mencegah pneumonia dan sepsis. Diberikannya bersamaan dengan DPT di usia 2, 3, 4 bulan. Atau kalau pakainya yang DTAP berarti di usia 2, 4, dan 6 bulan. KIPI-nya adalah demam dan juga bisa diare. Ini kita lihat sedikit gejala meningitis, bisa demam, muntah-muntah, nafas cepat, kemudian penurunan kesadaran, kemudian gelisah, tidak suka dipegang, irritable, nangis yang biasanya nangis yang pitch high cry, jadi nangisnya tuh tinggi banget melengking. Kemudian intoleran terhadap cahaya, jadi lihat cahaya itu silau atau takut. Kemudian ada ubun-ubun yang membonjol atau menonjol, dan terakhir ada kejang dan penurunan kesadaran. Next slide. Jadi cukup berat ya gejala meningitis itu. Tadinya anak yang sudah bisa jalan, sudah bisa lari-lari, kalau kena meningitis beberapa sel otaknya rusak sehingga bisa terjadi kemunduran perkembangan. Tadinya sudah bisa jalan jadi tidak bisa jalan. Bisa jadi CP akibat meningitis ya. Jadi sebaiknya di vaksin HIB. Untuk HIB pada rekomendasi IDAI 2017 diberikan boosternya di usia 15 sampai 18 bulan. Jadi dulu terpisah. Kalau sekarang diberikannya bersamaan dengan DTP di usia 18 bulan. Next slide. Ini kita lihat booster HIB. Nah, ini yang di 2020 ada kotak merah ya, itu usianya 18 bulan di booster. Kalau dulu yang 2017 tidak ada. Next slide. Sekarang MR yang tadi sedang ramai program BIAN ya. MR itu mencegah penyakit measles atau campak dan rubella atau campak Jerman. Ada juga vaksin yang serupa yaitu MMR. MMR itu ada tambahannya untuk mumps atau gondongan. Jadi bedanya kalau MR hanya campak dan campak Jerman, MMR ada campak Jerman plus gondongan. Beda kedua, biasanya MR itu gratis, MMR itu berbayar karena import. Diberikannya di usia 9 bulan. Nah, tapi kalau MMR itu tidak boleh diberikan di 9 bulan ya, paling muda usianya 1 tahun kalau mau memberikan MMR. Kemudian boosternya di usia 18 bulan dan 5 tahun. Nah, kalau sudah mendapat, misalnya sudah MR nih umur 9 bulan, kemudian 15 bulan dia mendapatkan MMR, dia tidak perlu dapat lagi MR di yang usia 18 ya. Jadi ada beberapa yang memang sudah kadang-kadang pergi ke dokter anak, dokter umum sudah mendapat MMR di usia 15 bulan, tidak usah lagi dapat yang vaksin lanjutan yang di usia 18 bulan MR-nya. Next slide. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bedanya. Next aja, kayaknya waktunya udah hampir sedikit lagi. PCV, pneumococcal conjugate vaksin, itu untuk mencegah infeksi karena Streptococcus pneumonia. Jadi yang utama itu mencegah pneumonia ya. Jadi sekarang insidensi pneumonia itu sangat cukup tinggi karena anak-anak zaman sekarang tuh batuk pilek tidak habis-habis. Jadi baru batuk 2 minggu, kemudian sembuh seminggu batuk lagi. Nah, ujung-ujungnya kalau yang kecil-kecil di bawah 5 tahun itu akhirnya berakhir dengan pneumonia. Jadi saya merawat pasien itu banyak sekali kalau saat ini mungkin di bawah 5 tahun balita ranking pertamanya pneumonia dirawatnya ya. Kemudian yang lainnya untuk mencegah meningitis, otitis media, dan bakteri EMI ya. Otitis media itu infeksi telinga tengah ya, atau congean keluar nanah dari telinga. Kemudian vaksin PCV dan HIB bisa menurunkan kematian balita akibat pneumonia sebanyak 50% ya. Jadi bayangkan manfaatnya sangat-sangat besar, sehingga tidak heran bahwa pemerintah menjadikan vaksin PCV ini menjadi vaksin wajib sekarang. Jenisnya ada 2, yaitu vaksin PCV 10 dan PCV 13. Jadi kalau yang 10 itu 10 strain, kalau yang PCV 13 itu 13 strain. Diberikannya di usia 2, 4, dan 6 bulan, boosternya di usia 12 sampai 15 bulan. Nah, tadi kalau yang dari pemerintah 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan ya. Kalau yang dari
rekomendasi IDA itu 4 kali diberikannya. Next slide. Nah, ini PCV sudah sama ya, tadi diberikan pada usia 2, 4, 6 bulan, boosternya 12 sampai 15 bulan. Oke, nah ini kalau pakainya PCV 10, maka jaraknya itu bisa harus 2 bulan. Jadi vaksin PCV itu kalau dari rekomendasi IDAI kan diberikannya 4 kali, 2, 4, 6 bulan, kemudian di booster di atas usia 1 tahun atau 12 bulan. Tapi kalau misalnya sampai usia 6 bulan dia belum mendapatkan vaksin PCV, dia tetap bisa diberikan dengan jedanya 1 bulan, kemudian di booster di usia 1 tahun. Jadi cukup 3 kali. Kalau di atas 1 tahun belum pernah kena, itu juga cukup diberikan 2 kali. Kalau di atas 2 tahun belum pernah mendapat vaksin PCV, itu cukup 1 kali ya. Jadi bisa beda-beda ya, tergantung kapan dia dapat vaksin PCV-nya. Next slide. PCV program pemerintah ini mulai diberikan tahun 2017 di daerah endemis. Jadi dari data tahun 2020 ini sebanyak 14,5 kematian bayi dan 5 kematian bayi itu diakibatkan karena pneumonia. Jadi pada tanggal 12 September 2022 ini baru ya, Menteri Kesehatan melakukan pencanangan imunisasi PCV tingkat nasional. Jadi PCV ini dijadikan program imunisasi wajib yang diberikan 3 kali. Next slide. Ini untuk PCV-nya di 2, 4, 6 dan boosternya di atas 12 sampai 15 bulan. Ini masih sama ya. Next slide. Rotavirus. Nah, ini vaksinnya oral ya. Kalau rotavirus itu diminum. Jadi biasanya ibu-ibunya tertarik mau vaksin rotavirus karena tidak usah harus disuntikan. Kalau disuntikan sakit. Ini diminum vaksinnya. Ini untuk mencegah diare karena kuman rotavirus. Jadi kalau diare karena kuman rotavirus biasanya watery diare, diberikan air yang air banget, yang sor air dan cepat sekali menimbulkan dehidrasi ya. Itu karakteristik diare rotavirus. Diberikannya oral, bisa diberikan 2 atau 3 kali tergantung jenis vaksinnya. Kalau yang monovalen itu 2 kali, kalau yang pentavalen 3 kali. Pemberian vaksin rotavirus ini bisa mencegah 74 sampai 98% infeksi berat karena rotavirus ya. Jadi efektivitasnya lumayan cukup tinggi. Nah, di program pemerintah sendiri mulai bulan Juli 2022 itu sudah ada program vaksinasi rotavirus gratis, tapi itu baru hanya di beberapa daerah saja ya, belum dijadikan vaksin gratis di seluruh Indonesia. Next slide. Nah, ini rotavirus masih sama aja, tapi yang jelas ini ada pembatasannya. Jadi kalau rotavirus itu tidak boleh diberikan di usia lebih dari 24 minggu atau kurang lebih 6 bulan ya. Next slide. Ini untuk vaksin rotavirus masih sama, ada yang 2 kali atau 3 kali, waktunya juga masih tetap sama. Next slide. Influenza. Nah, vaksin influenza itu diberikan mulai usia 6 bulan, kemudian diulang setiap tahun. Tapi untuk anak-anak yang berusia di bawah 9 tahun, itu vaksinnya perlu 2 dosis ya. Jadi misalnya umur 6 bulan divaksin influenza, umur 7 bulannya harus diulang lagi, nanti baru diulang setahun sekali. Tapi kalau anaknya divaksin influenza di atas usia 9 tahun cukup 1 kali dan diulang setahun sekali. Next slide. Ini MR dan MMR sebetulnya sama saja, jadi tetap boosternya masih 18 bulan ya. Dilewat saja, next. Next slide. Ini Japanese encephalitis ini vaksinnya itu sebetulnya untuk hanya untuk daerah-daerah tertentu, daerah endemis ya, atau bila kita akan bepergian ke daerah endemis. Jadi Japanese encephalitis itu penyakit radang selaput otak yang diakibatkan oleh virus Japanese encephalitis ya. Diberikannya 2 kali mulai usia 12 bulan kalau yang pada rekomendasi IDAI 2017. Nah, kalau sekarang itu berubah menjadi boleh diberikan di usia 9 bulan. Jadi kadang-kadang beberapa itu diberikan bersamaan dengan MR. Kemudian diulang 1 sampai 2 tahun berikutnya. Oh ya, sekarang ini kan banyak sekali jenis-jenis vaksin, sehingga kadang-kadang 1 kali datang pasien itu bisa disuntik 2 atau bahkan mendapat 3 vaksin. Nah, itu biasanya menjadi keraguan orang tua ya. Sebetulnya pemberian vaksin ganda ini sudah ada penelitiannya, tidak akan menambah berat
KIPI-nya dibanding dengan diberikan satu-satu. Jadi tidak usah khawatir untuk memberikan vaksin bersamaan atau berbarengan. Oke, next slide. Ini Japanese encephalitis, bedanya dulu diberikan 12 bulan, sekarang 9 bulan. Next. Varicella atau cacar air diberikannya di usia 12 bulan ya. Tapi pada rekomendasi IDAI 2017 itu cukup 1 kali diberikannya. Sedangkan pada rekomendasi IDAI 2020, varicella itu diberikan 2 kali dengan intervalnya 6 minggu sampai 3 bulan ya. Kemudian kalau yang dulu sudah pernah mendapat vaksin varicella dan hanya 1 kali, karena memang dulu programnya hanya 1 kali, begitu kunjungan sekarang, kalau memang varicellanya baru mendapat sekali, segera dilengkapi, karena dari penelitian dengan pemberian 1 dosis saja bisa mengurangi mortalitas dan derajat penyakitnya yang berat, tetapi tidak mencegah sirkulasi virus atau outbreak. Jadi kalau diberikannya hanya 1 kali itu tetap tidak menjamin tidak terjadi outbreak varicella, sehingga sekarang diberikan varicellanya dengan dosis 2 kali. Next slide. Ini varicella dulu 1 kali, sekarang 2 kali. Next. Ini vaksin tifoid diberikan di usia di atas 2 tahun dan diulang setiap 3 tahun. Ini masih sama. Next slide. Ya, jadi untuk mencegah penyakit tipes. Nah, ini vaksin dengue. Nah, ini kalau yang vaksin dengue ini agak berbeda dari yang lain. Jadi vaksinasi dengue itu hanya diberikan kepada anak-anak yang pernah menderita penyakit DBD dan sudah dikonfirmasi oleh hasil lab memang DBD-nya positif. Jadi kalau yang belum pernah kena DBD tidak boleh diberikan vaksin dengue, karena dari penelitian justru kalau diberikan vaksin dengue dan nanti suatu ketika dia terinfeksi vaksin dengue, maka gejalanya akan lebih berat ya. Jadi ini khusus hanya diberikan kepada anak-anak yang sudah menderita DBD dan dikonfirmasi oleh hasil lab ya. Diberikannya 1 kali saja, diberikan 3 kali di atas usia 9 tahun. Next slide. Nah, ini ya 3 kali intervalnya di atas usia 9 tahun. Next slide. Vaksin HPV itu dalam rekomendasi IDAI tahun 2017 itu diberikan 3 kali. Nah, kalau sekarang di rekomendasi IDAI 2020 untuk anak perempuan usia 9 sampai 14 tahun itu diberikan 2 kali dengan jarak 6 sampai 15 bulan. Sedangkan bila usianya di atas 15 tahun diberikan 3 kali dengan jadwalnya 0, 1, 6 kalau vaksin bivalen, kalau vaksin kuadrivalen itu 0, 2, dan 6. Ya. Next slide. Nah, ini sekarang sudah ada vaksin HPV dari program pemerintah yang dimulai sejak 2016. Jadi bertahap sampai 2021 itu ada 20 kabupaten kota yang sudah mendapat vaksin HPV gratis. Nah, di tahun 2023 rencananya vaksin HPV ini akan menjadi vaksin wajib untuk semua anak-anak dengan sasaran usia anak sekolah usia kelas 5 dan 6 SD. Kenapa dijadikan vaksin wajib? Karena di Indonesia menurut data tahun 2020 terdapat 36.633 kasus baru dan 21.003 kematian akibat kanker serviks. Nah, dengan kata lain ada 50 kasus per hari penambahan kanker serviks atau 2 kematian tiap jam akibat kanker serviks. Next. Ini vaksin HPV sudah. Next slide. Next, oh ya sudah terakhir ya ini ya. Jadi imunisasi yang lengkap dan tepat waktu itu sangat penting untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Kemudian booster imunisasi atau vaksinasi ulang adalah vaksin tambahan yang diberikan untuk mempertahankan kekebalan tubuh setelah proteksi dari suntikan sebelumnya mulai berkurang. Tujuannya agar antibodinya meningkat kembali sehingga anak tidak mudah terserang penyakit yang kita berikan vaksinnya ya. Jadi jangan lupa setelah vaksinasi dasar boosternya tidak boleh dilupakan supaya titernya kembali naik. Kemudian anak yang mendapat imunisasi lengkap termasuk booster tidak bisa dipastikan tidak akan terkena penyakit infeksi, tapi bila terkena maka gejalanya akan lebih ringan dan terhindar dari komplikasi yang berat. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sekarang siapa ya?
Terima kasih banyak dokter atas materi yang sangat luar biasanya. Tentunya cukup panjang, tetapi juga memang poinnya poin sangat penting dan mungkin juga bagi teman-teman ataupun bagi kami yang belum tahu terkait dengan perkembangan vaksin ataupun jadwal vaksin yang terbaru terkait dengan pemaparan dokter tadi menjadi menambah ilmu untuk kita semua. Terima kasih banyak dokter Sri. Ya. Oke, baik. Mohon izin bagi peserta mungkin boleh untuk di-mute dulu atau mengaktifkan mikrofonnya. Nanti mungkin ketika sebentar lagi kita sudah sesi tanya jawab, kalau memang ada pertanyaan boleh di-chat di kolom komentar ya, supaya suaranya lebih jelas lagi, teman-teman. Oke, baik. Untuk sesi berikutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab kepada seluruh peserta. Mungkin yang ingin bertanya, silakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar dan nanti mungkin izin kita batasi ya bunda-bunda sekalian, teman-teman bidan sekalian, mungkin 3 pertanyaan saja maksimal karena memang waktu kita terbatas, dan juga mungkin kalau memang ada pertanyaan nanti boleh silahkan di kolom komentar, nanti saya catat, kemudian nanti akan saya teruskan kepada pemateri, baik pemateri pertama ataupun pemateri kedua. Begitu, dokter izin dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya dokter ya? Ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dokter dari awal tadi. Mungkin kita ambil 3 pertanyaan. Dokter ya. Oke, baik, izin dokter. Ini ada yang bertanya dari Ibu Leni ya. Pertanyaannya adalah, izin dokter, jika apa wajib imunisasi DPT atau PCV disuntik bersamaan? Dan apa juga diwajibkan untuk imunisasi PCV, Bu? Terima kasih. Langsung dijawab aja ya? Oh, boleh dokter, silakan. Ya. Jadi imunisasi DPT dan PCV itu sekarang sudah wajib ya dua-duanya. Jadi yang pertanyaan itu kan apakah wajib? Ya, wajib ya Bu. Itu sekarang sudah menjadi vaksin yang wajib. Tapi sayangnya yang dari pemerintah itu, yang PCV itu kalau tidak salah ada batasan umurnya untuk bisa mendapatkan gratis. Jadi yang kalau di daerah-daerah yang baru dicanangkan ini, jadi dia baru mendapatkan vaksin PCV gratis kalau lahirnya itu mulai bulan Juli, kalau tidak salah Juli ke sini baru boleh divaksin gratis. Tapi kalau yang lahir sebelum Juli itu sepertinya tidak mendapatkan kuota vaksin gratis dari pemerintah ya. Jadi ada batasan lahirnya. Jadi kan dicanangkannya mulai September. Jadi anak-anak yang usianya 2 bulan itu otomatis yang lahirnya mungkin sekitar bulan Juli gitu ya, Juli Agustus kan pas September udah 2 bulan itu mendapat vaksin gratis. Tapi kalau misalnya lahirnya bulan Januari, kok ke puskesmas tidak dapat jatah ya karena memang sepertinya ada ketentuan. Jadi yang lahir bulan Juli kalau tidak salah. Untuk tepatnya mungkin nanti bisa dilihat ya, tapi itu ada kuotanya memang. Dan sudah menjadi vaksin wajib. Jadi kalau yang dulu-dulu sudah lahirnya duluan dan belum dapat vaksin PCV, ya berarti harus mendapatkan vaksin mandiri, vaksin PCV mandiri yang berbayar. Tujuannya menjadi vaksin wajib sekarang. Ya, baik. Terima kasih dokter. Bu Leni mungkin di sini sudah dijelaskan oleh dokter. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Leni silahkan kalau ya. jelas Bu ya. Leni mungkin bisa dibuka mikrofonnya, Bu Leni. Mungkin sedang berhalangan ya dokter ya? Ya, boleh. Oke, baik. Izin dokter untuk pertanyaan kedua, mungkin karena sudah ada teman-teman yang raise hand, mungkin saya izin untuk Bu Suraili, silakan mengajukan pertanyaan dan juga dibuka dulu mikrofonnya Ibu, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dokter. Suara saya sudah terdengar ya dok? Jelas sekali. Dokter, izin saya mau bertanya dok, untuk yang vaksin PCV itu memang kan itu baru ya dok ya, gitu kan dia dibarengin dengan pentabio jatuhnya ya dok. Kalau misalnya kita tunda, misalnya orang tua itu kan kadang ada yang nggak mau suntik kanan kiri. Jadi misalnya DPT dulu, selang 2 minggu kita suntik PCV itu nggak jadi masalah kan ya dok. Terus untuk jadwal pemberian itu kan kalau memang menurut pemerintah kan kita di 2, 3 dan booster 12 bulan. Terus kalau misalnya dia baru datang, misalnya kondisinya
DPT-nya udah nih, cuma PCV-nya dia belum, tapi usianya sudah di 6 bulan, gitu dok. Terus pada saat 6 bulan kita suntik PCV 1, 7 bulan PCV 2, nanti yang 12 bulan itu tetap diberikan apa dijarakin 10 bulan dari penyuntikan PCV 2 dok? Itu aja dok, terima kasih pertanyaan. Itu aja dok. Terima kasih jawabannya nanti ya dok. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. DPT itu di dalam program pemerintah kan diberikan bersamaan dengan vaksin pentabio ya atau pentavalen. Tapi memang betul ada yang takut disuntik 2 kali, walaupun tadi sudah saya terangkan bahwa penyuntikan 2 kali itu tidak akan menambah efek samping yang muncul apa dibandingkan dengan penyuntikan 1-1. Sama aja kalau mau demam ya demamnya tetap aja segitu ya. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan ada vaksin hidup dan vaksin mati. Kepentingannya itu untuk jarak imunisasi. Untuk jarak imunisasi vaksin hidup itu paling sedikit itu 1 bulan ya. Vaksin hidup itu BCG, polio, MR. Kecuali polio oral. Polio oral tuh boleh kurang dari 1 bulan ya. Tadi saya bilang 1 bulan atau 4, pokoknya 4 minggu. Jaraknya paling dekat itu 4 minggu. Misal seperti kalau PIN kan baru dapat polio, kemudian ada PIN harus ikut lagi PIN polio, itu memang ada batasnya. Tapi kalau untuk yang lain itu batas vaksin hidup ke vaksin hidup lainnya itu 4 minggu. Demikian juga vaksin mati ke vaksin mati yang satu jenis itu minimal 4 minggu atau 28 hari. Jadi DPT ke DPT-nya tetap ya 1 bulan. Tapi kalau DPT ke PCV-nya boleh 2 minggu, kan itu beda vaksinnya. Dan vaksinnya vaksin mati. Jadi boleh Ibu, misalnya datang sekarang PCV, nanti nggak mau kanan kiri 2 minggu lagi dia PCV, ya sudah PCV-nya. Berarti nanti 2 minggu lagi kan DPT yang keduanya ya. 2 minggunya lagi PCV yang kedua. Gitu ya, masuk pertanyaannya ya. Nah itu kemudian tadi yang PCV-nya belum dapat karena takut, tapi ya udah mau DPT dulu 1, 2, 3 selesai baru PCV gitu ya. Seperti itu ya. Yang PCV-nya baru umur 6 bulan kan, ya boleh diberikan kan tadi PCV itu tidak ada batas waktu, yang ada tuh BCG dan rotavirus. Jadi masih boleh diberikan umur 6 bulan, 7 bulan. Kemudian kalau yang di program pemerintah saya belum membaca, tapi kalau yang di IDAI itu paling dekat itu jaraknya nanti 2 bulan dari yang terakhir. Jadi sepertinya boleh Ibu kalau 6 bulan, 7 bulan, kemudian diberikan tetap aja 12 bulan. Cuma saya memang belum baca karena kan yang PCV yang program pemerintah itu baru ya. Jadi saya untuk rincinya belum baca, tapi kalau yang untuk IDAI memang sudah ada keterangannya. Jaraknya 2 bulan dari yang terakhir boleh. Jadi kalau mengacu kepada itu boleh aja Bu. Jadi 6 bulan, 7 bulan, kemudian 12 bulan diberikannya. Ya, gitu Ibu. Ya baik dokter, terima kasih dokter. Sama-sama. Ya, baik, terima kasih dokter atas jawabannya, dan terima kasih juga Bu Suraili, jawabannya sangat jelas ya Ibu ya dari dokter yang mungkin bisa menambahkan pencerahan juga untuk kita semua. Baik, izin dokter, ini mungkin ada satu penanya terakhir karena waktu juga sudah sore ya dokter ya. Dari Ibu Vita dokter. Ya, silahkan Bu Vita, izin bisa mendengar suara saya, Bu Vita Anggraini. Iya, baik Ibu. Ya, silahkan. Ya dok, saya mau tanya, soalnya ada beberapa memang sering terjadi di tempat kerja. Jadi kalau misal ada ibu itu mau imunisasi bayinya, cuman belum pernah dapat imunisasi sekali, dan usia bayinya itu 9 bulan. Nah itu kita harus gimana ya dok? Atau langsung diberikan atau gimana? Soalnya emang kita masih bingung di situ. Oh iya, oke. Ya, ini kasus yang banyak ya. Jadi bayi-bayi atau anak yang datang terlambat itu ya harus kita pertama besarkan dulu hatinya ya, jangan dimarahin ya. Jangan dimarahin, pasti dia ada alasan tertentu lah. Mungkin kemarin masih takut karena COVID atau ya karena kerja sehingga sibuk, dan alhamdulillahnya dia sadar pas sudah 9 bulan, oh ya imunisasi itu perlu. Jadi dipuji dulu daripada enggak sama sekali, 9 bulan pun masih bisa ya. Jadi tetap aja dilakukan imunisasi. Biasanya kita nanti ada jadwal imunisasi kejar, semuanya bisa dikejar kecuali rotavirus tadi nggak bisa. BCG walaupun ada batasnya 3 bulan, tapi masih bisa dikejar dengan tes tuberkulin ya. Nah, yang lainnya langsung boleh kita berikan, tapi biasanya kita berikan dulu di yang vaksin yang di usia-usia tersebut memang sedang banyak berjangkit. Misalnya 9 bulan itu kan MR yang paling banyak kena setelah usia 9 bulan itu. Jadi MR-nya boleh diberikan. Atau MR disatukan dengan DPT juga boleh. Misalnya MR dengan berarti DPT combo 1 ya, di usia 9 bulan. Nanti
bulan depannya dilanjutkan lagi dengan DPT yang kedua, selanjutnya DPT ketiga, nanti masuk lagi aja ke jadwal normal lagi 18 bulan boosternya, seperti itu. Jadi tetap masih bisa dikejar, kecuali tadi rotavirus sudah tidak bisa dikejar. Yang lain-lain DPT, PCV, MR lebih baik terlambat daripada tidak diberikan sama sekali. Jadi tetap bisa ya. Tapi kalau misalnya bingung dengan jadwalnya, bisa dikirim ke dokter, minta dibikinkan list aja nih. Oh sekarang bulan ini apa, bulan depan apa, biar nanti Bu Bidannya yang nyuntiknya, tapi jadwalnya minta ke dokter. Jadi masih bisa berikan saja MR-nya dulu. Terus kalau nggak mau 2 karena dia baru pertama kali vaksin, MR dulu bulan depannya DPT, PCV, DPT yang ke pertama, atau kalau mau tambah PCV boleh DPT dan PCV. Bulan berikutnya dilakukan yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai nanti masuk lagi ke jalur yang normalnya 18 bulan sudah bisa vaksin booster seperti anak-anak lain. Ya. Oke, berarti untuk BCG-nya BCG bisa dilakukan dengan uji tuberkulin dulu. Uji tuberkulin. Tapi tadi kalau misalnya uji tuberkulinnya tidak ada, sekarang sedang langka, boleh diberikan tapi dengan edukasi ya. Nanti kalau ada reaksi cepat, misalnya bisulnya muncul cepat sekali di 7 hari pertama, jadi misalnya baru disuntik nih 2 hari kemudian udah langsung bentol gede. Nah kita curiga bahwa dia sudah kemasukan kuman TBC, itu harus segera di screening ke arah TBC paru. Kalau memang positif ya sudah nggak apa-apa, sudah divaksin tapi diobati TBC-nya. Kalau saran dirangsang minggu depan. Baik. Yang bertanya nggak kelihatan ininya ya. Nggak, dokternya WA sendiri. Kan aku tadi WA-in. Dok, ada asisten saya lama tuh bidan Depi. Ya, baik. Terima kasih dokter. Bu Vita sudah jelas ya Bu ya. Tadi aku nanya penjelasannya. Mohon izin bunda-bunda yang masih buka mikrofon, mohon di-mute dulu kalau memang tidak mau bertanya ya. Oke, baik dokter. Sepertinya 3 penanya sudah dokter jelaskan dengan sangat lengkap, sangat gamblang, sehingga harapannya mungkin membuka wawasan lagi untuk kita semua. Dan karena keterbatasan waktu, mohon izin ibu-ibu sekalian untuk pertanyaannya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi sudah kami catat, sehingga nanti mohon izin dokter untuk bisa kami tanyakan mungkin melalui WA atau seperti apa. Begitu dokter ya? Ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Sri Wahyuni atas waktunya, kemudian atas materi yang sangat luar biasanya, walaupun mungkin di sela-sela kesibukannya tetap meluangkan berbagi ilmu dengan kami semua ya, khususnya bidan-bidan dari Universitas Indonesia Maju. Begitu dokter, mungkin izin dokter untuk kita dokumentasi terlebih dahulu ya dokter ya. Oke, baik teman-teman, mungkin mohon izin untuk dibuka dulu kameranya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi karena ini cukup banyak sekali ya untuk pesertanya. Jadi mungkin kita tidak tahu ya posisinya ada di mana, sehingga mungkin bersiap-siap nanti kita akan foto. Di sini ada 10 slide ya. Jadi nanti mohon izin untuk bersiap-siap. Ya, mungkin saya mulai dari slide yang pertama ya. Saya izin untuk dokumentasi 1, 2, 3. Baik, teman-teman bersiap untuk yang slide berikutnya ya. Oke, 1, 2, 3, slide yang kedua. Oke, berikutnya slide yang ketiga, izin untuk bersiap-siap. Oke, 1, 2, 3. Ya, berikutnya slide yang keempat. 1, 2, 3. Oke, slide yang kelima, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, slide yang keenam ya, kita lanjut. 1, 2, 3. Baik. Slide yang ketujuh, 1, 2, 3. Slide yang ke-8, 1, 2, 3. Slide yang ke-9, 1, 2, 3. Slide yang ke-10 atau yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih bunda-bunda sekalian. Terima kasih kepada Dokter
Sri Wahyuni yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Mungkin dokter izin boleh untuk melanjutkan aktivitas dokter lain, yang lainnya atau di luar Zoom ini. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf dokter apabila ada kesalahan dan pembawaan saya dalam membimbing dokter ataupun menemani dokter dalam materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih. Dan selamat sore, dokter. Oke. Baik, teman-teman sekalian masih semangat ya di sini ya. Mungkin kita sudah menjelang sore, tetapi mungkin harapannya kita masih bisa fokus dari beberapa materi atau ada 2 materi yang baik itu disampaikan oleh Bu Meina dan juga Ibu Dr. Sri. Tadi kita sudah mendengarkan terkait dengan imunisasi. Mungkin izin saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu mungkin imunisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, dimulai dari imunisasi dapat didapatkan dari 0 sampai 0 bulan ataupun sampai bayi balita. Hal ini tentunya menjadi peran dan tanggung jawab kita sebagai bidan dalam pemberian imunisasi gitu ya. Sebaiknya pun untuk imunisasi memang disesuaikan dengan jadwalnya gitu apabila memungkinkan. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan atau tidak sesuai jadwal, harapannya teman-teman bidan sekalian bisa memenuhi ataupun menjelaskan terkait dengan kaidah-kaidah dalam pemberian imunisasi. Kemudian juga mungkin PR kita karena di masyarakat itu masih banyaknya antara boleh atau tidak imunisasi, halal atau tidak, baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, sehingga itu menjadi tanggung jawab kita juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penerimaan vaksin atau imunisasi dari bayi sampai balita. Begitu mungkin untuk kesimpulan kita hari ini. Kemudian izin untuk acara selanjutnya, yaitu adalah closing speech yang akan disampaikan oleh Korlitmas Fakultas Vokasi, yaitu Ibu Madinah Munawaroh, STRKEP MKM. Kepada Ibu Madinah kami persilahkan. Oke, suara saya jelas, Bu Magdalena? Ya, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan masih semangat begitu ya mengikuti dari awal hingga akhir. Yang terhormat Yayasan Universitas Indonesia Maju beserta jajaran, yang terhormat Rektor Universitas Maju beserta jajaran, yang terhormat Dekan Fakultas Vokasi beserta jajaran, yang terhormat Koordinator Program Studi Profesi beserta jajaran, dan seluruh mahasiswa yang amat saya cintai. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Sri Wahyuni SPA dan Ibu Meina Sari Kurnia Sari Dewi yang sudah memberikan materi yang sangat bagus dan amat sangat berguna buat kita semua. Harapannya dengan adanya kuliah umum ini bisa mengupgrade ilmu kita. Dan juga di sini izinkan saya untuk menutup kuliah umum ini dengan sedikit pesan dari materi yang sudah diberikan oleh dokter dan dosen yang kita cintai, di mana kita sebagai bidan amat sangat berperan untuk mendampingi begitu ya, mendampingi dan juga untuk menyelesaikan PR terkait cakupan imunisasi ini. Karena tadi harapannya generasi yang akan memimpin masa depan itu adalah generasi sekarang, bayi balita ini. Jadi harapannya kita sebagai bidan harus siap gitu ya untuk mendampingi ibu di sini. Makanya kenapa kuliah umumnya Ibu Siap gitu ya, karena Ibu sangat berperan sekali untuk generasi yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Magdalena. Ya, baik. Terima kasih Ibu Madinah ya untuk closing speech-nya. Kemudian memasuki acara yang berikutnya, mungkin dengan adanya closing speech atau penyampaian kata-kata penutup dari Bu Madinah, ini merupakan dari puncak dari akhir pertemuan kita hari ini.
saya selaku Master of Ceremony dan juga moderator mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Mungkin hari ini kita tutup untuk kegiatan kita hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin izin untuk menyampaikan pantun untuk ibu-ibu semua. Pergi berlibur ke Kalimantan, perginya naik pesawat. Sampai jumpa di lain kesempatan, semoga ilmunya bermanfaat. Ya. Terima kasih banyak semuanya untuk pertemuan hari ini. Mungkin kita dapat berjumpa di kuliah umum berikutnya yang nanti akan kita sampaikan. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Bagi ibu-ibu, bagi teman-teman sekalian yang belum mengisi absen, jangan lupa untuk mengisi absen. Linknya sudah kami share di kolom chat. Ketika memang sudah selesai mengisi absen, kami persilahkan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih, selamat sore.